Selamat sore Bapak Ibu warga Adiswo GKJ Sapangan Kradenan. Pada hari ini Kamis 25 Maret 2021 kita kembali bertemu dalam kegiatan persekutuan doa khusus warga Adiswo. Saya sapa dulu kelompok Adiswo Karangkumpul. Oke. Kelompok Bendan. Bagus. Sampangan mana Sampangan? Bagus. Kelompok Tawangsari. Kelompok Kradenan. Oke, bagus. Kita semuanya dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan ini dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 183 bait 1. Kita buka dan kita pujikan Kidung Jemaat 183 bait 1. Monggo. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi mereka. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita masih ingat yel-yel kebanggaan kita Adiswo. Nanti apabila saya menyerukan Adiswo, Bapak Ibu menjawab sehat, semangat, berguna, kemudian bersama-sama oh yes yes yes. Kita mulai ya. Adiswo, 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 oh yes yes yes. Sekali lagi. Adiswo sehat, Adiswo semangat, Adiswo berguna. Oh yes yes yes. Ya, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Kita bersatu hati di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan selalu merawat hidup kami sampai saat ini. Bapa, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Berkati kami semuanya, baik Bapak Bambang Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami yang ada di rumah atau dimanapun, agar firman yang disampaikan seturut dan kehendak-Mu dapat kami teladani di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, godaan yang mengganggu di dalam kami menerima firman-Mu. Bapa, ampunkan segala dosa, kesalahan yang banyak kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Untuk itu, kepada Bapak Pendeta Bambang Santoso dipersilahkan. Selamat malam para Adiswo yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengerjakan keselamatan. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal 2
ayat 12 dan 13. Demikian sabda Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian sabda Tuhan. Para adiswa yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar teks yang mengatakan kerjakan keselamatanmu, kita berpikir, loh, selama ini bukankah kita ini diajar dengan satu ajaran, satu dogma, satu pemahaman bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan perbuatan manusia. Tetapi mengapa di sini dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, bahkan dengan takut dan gentar. Nah, ini saya perlu menjelaskan ini supaya pemahaman kita tentang keselamatan ini lengkap. Banyak orang Kristen yang memahami seolah-olah kalau sudah keselamatan itu karena anugerah, lalu tidak perlu melakukan apapun juga. Karena toh sudah mendapatkan tiket ke surga. Saya sering mengatakan bahkan sebetulnya kita ini tidak perlu mikir soal surga. Karena ada yang jauh lebih penting daripada surga. Apa itu? Yaitu bersama Tuhan Yesus. Itu jauh lebih penting. Dan soal surga itu tentu sesuatu yang mengikuti. Para adiswa yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami tentang satu ajaran bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, itu sudah clear, sudah benar, ya. Hanya bagaimana kita merespon anugerah Allah itu, ini yang kadang-kadang perlu dijelaskan dengan lengkap. Ketika kita memahami Yesus datang sebagai juru selamat dan kita perlu menerima Yesus sebagai juru selamat, ini juga sudah clear. Tapi bagaimana kita memperlakukan Yesus di dalam kehidupan kita? Ini yang harus dipahami secara benar. Kalau kita melihat di dalam teks kita, demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Loh, ini jemaat di Filipi ini taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, kurang apa? Sudah taat, tapi masih ada satu ajakan untuk tetaplah mengerjakan keselamatanmu. Ya. Seperti tadi saya ungkapkan, mungkin kita berpikir, loh kenapa
saya harus mengerjakan keselamatan. Katanya keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan manusia. Iya. Coba kita melihat pada ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini anugerah, ya, karena Allah lah yang mengerjakan. Oh ya sudah. Kalau di dalam ayat 13 dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tapi mengapa di dalam ayat 12 dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan? Bapak Ibu, para adik yang dikasih Tuhan, tentu kita bersyukur karena sungguh-sungguh keselamatan adalah anugerah Allah. Jadi keselamatan itu atau karya penyelamatan itu lebih tepat disebut karya penyelamatan Allah. Karena apa? Satu, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang berinisiatif menyelamatkan adalah Allah. Inisiatif keselamatan itu dari Allah. Dan karena kasih-Nya. Apakah perbuatan kita mampu menghadirkan Sang Firman dari surga untuk turun ke dunia menjadi manusia? Tidak. Ini pekerjaan Allah. Apakah perbuatan kita mampu menebus dosa kita? Penebusan dosa, pekerjaan Allah. Pengampunan, pekerjaan Allah. Pengampunan itu adalah jalan masuk untuk selanjutnya orang-orang percaya itu menjalin relasi lebih dalam dengan Tuhan. Tanpa pengampunan, jalan kita tertutup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai ada di antara kita yang menahan pemberian maaf. Karena ini jalan agar relasi itu pulih kembali. Juga sekaligus merupakan jalan di mana rahmat Allah itu terus mengalir kepada kita. Bab kesaksian Alkitab mengatakan kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita, ya tentu Allah sendiri tidak berkenan. Kemudian hal-hal lain yang menunjukkan itu betul-betul anugerah, karena ternyata Allah hadir di dalam hidup kita. Berkarya dalam hidup kita itu anugerah. Nah, kalau kita ditanya, apakah kita sudah menerima keselamatan? Menurut kesaksian Alkitab, ketika kita menerima Yesus Kristus, itu berarti kita juga sudah menerima keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri adalah di dalam Yesus itu. Jadi yang disebut hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu ya Yesus itu. Allah itu. Jadi bukannya kita nanti, tapi sudah menerima. Tetapi keselamatan yang kita terima itu adalah berupa benih. Benih keselamatan. Karena itu, tugas kita adalah untuk mengolah hidup kita, mengembangkan agar benih keselamatan ini terus berkembang
tumbuh leluasa di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Ya, yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Jadi kalau ada orang cukup puas ketika dia jadi Kristen, ketika dia sudah dibaptis, dan tidak pernah memperhatikan bagaimana dia harus hidup, itu sama saja seperti benih yang sudah ditanam tetapi tidak diolah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak tumbuh, tidak menghasilkan buah. Ketika di dalam kehidupan Kristen itu tidak menghasilkan buah, tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami kedamaian, tidak mengalami ketentraman, kita sendiri menjadi ragu-ragu. Saya ini sebetulnya sudah selamat atau belum? Ya. Kok saya hidupnya tidak damai? Bukan karena Kristus itu tidak memberikan kedamaian kepada kita, bukan. Tapi karena kita memang tidak memberi ruang untuk kita olah dalam hidup kita. Yang kedua, Kristus sebagai dasar keselamatan itu pasti. Rasul Paulus juga menyatakan inilah dasarnya. Iman di dalam Kristus. Tetapi setelah dasar ini kita membangun, ya, membangun kehidupan kita. Kualitas hidup yang kita bangun itu bermacam-macam. Ada yang kualitasnya itu seperti kualitas jerami, ada yang kualitasnya itu kualitas kayu, ada yang kualitas perak, ada yang kualitas emas. Seperti orang Kristen itu kan juga bermacam-macam di dalam membangun kehidupannya. Ada yang semaunya sendiri, ada yang sungguh-sungguh sangat bijaksana, ya, penuh kasih dan sebagainya. Tetapi dari kualitas hidup yang kita bangun itu nanti akan diuji. Nah, dari sini akan kelihatan. Kalau itu kualitasnya dari jerami, ya pasti terbakar. Kalau itu dari kayu, ya akan terbakar juga. Tapi kalau dari emas, akan semakin mencorong dan teruji. Jadi di dalam hidup ini kita selalu mengalami pemurnian. Banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Tapi jika kualitas hidup kita itu kita bangun dengan emas, maka kita ini akan semakin baik, semakin baik. Mungkin kita pernah mendengar kisah bagaimana akhir kehidupan dari para rasul. Itu para rasul itu para murid Tuhan Yesus. Tapi mengapa dia mengalami penderitaan hidup yang luar biasa? Sebentar. Ini menarik sekali. Para rasul itu mengalami tantangan, ancaman, penganiayaan, ya, penderitaan yang luar biasa. Tapi tidak satupun di antara mereka yang murtad. Bahkan mereka dengan tegar sampai garis akhir. Karena apa? Karena kualitas
hidup mereka itu kualitas emas. Dia selalu mengerjakan keselamatan itu dengan hati-hati, dengan baik, ya, dengan rendah hati, dengan gentar. Mungkin ada yang mengatakan, "Loh, ada satu yang tidak setia." Ya, Yudas. Tapi Yudas ini dia meninggalkan Yesus bukan karena penderitaan, bukan karena ancaman. Yudas ini meninggalkan Kristus hanya karena uang. Jadi Yudas membuang Yesus, artinya membuang keselamatan itu sendiri, membuang hidup kekal itu sendiri. Ya. Jadi kalau seseorang itu memiliki iman yang hidup, nah iman yang hidup itu apa? Bapak Ibu para siswa yang terkasih, memang kita semua mengatakan beriman. Tapi iman yang hidup itu adalah iman yang mengeluarkan buah, yang nampak dalam perbuatan. Misalkan begini, ketika saya bertamu di salah satu rumah jemaat, saya disuguhi minum. Kenapa saya berani minum? Karena saya percaya minuman itu adalah minuman yang baik, yang tentu tidak akan diisi oleh racun. Jadi karena saya percaya, saya berani minum. Nampak dari perbuatan. Tapi suatu ketika saya berdiri di tepi jalan, kemudian ditawari oleh seorang sales, "Pak, ini minuman jenis baru. Ya, silahkan dicoba." Karena saya ragu-ragu, saya tidak percaya, saya tidak berani minum. Jangan-jangan itu bius, racun dan sebagainya. Jadi kepercayaan saya itu terungkap di dalam perbuatan. Ya. Jadi kalau seseorang mengatakan percaya tentang A, tentang B, tetapi tidak terwujud, imannya diragukan. Ya. Imannya diragukan. Kalau seseorang, apakah Anda percaya bahwa Yesus memberikan harapan? Percaya. Tapi kemudian putus asa, ya itu berarti namanya tidak percaya. Jadi kita tahu sekarang bahwa yang disebut hidup di dalam keselamatan itu bukan sekedar menghafal rumusan pengakuan tertentu, rumusan ayat-ayat tertentu, tapi betul-betul mewujudkan di dalam perbuatan. Ini namanya mengerjakan keselamatan. Satu hal yang terpenting justru ini, kita jangan terlalu memikirkan bagaimana saya nanti masuk surga. Wah, kok nggak jelas ya. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi kemauan itu sendiri sudah dari Allah. Dan nanti yang membuat kita berhasil itu juga Allah. Nah, yang penting kita ini menurut, patuh dan taat. Karena itu tadi dikatakan di dalam ayat 12, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah. Kenapa tetap? Karena kita belum finish. Supaya apa?
supaya kita ini terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jangan puas dengan benih, tetap kerjakan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama semakin menguatkan iman kita di dalam kita mengisi hari-hari kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tutup persekutuan doa pada sore ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akhiri dengan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kegiatan persekutuan doa khusus Adiswo GKJ Samangan Kadinan. Semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, di keluarga, di masyarakat. Berkati kami agar di masa-masa Adiswo ini kami tetap berserah dan pasrah dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan, Engkau telah memberi keselamatan kepada kami, janji yang terindah, yang termulia untuk kami. Bapa, ampunkan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.